Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Insan Santri. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani Gus Deni Teguh Saputra dari Ngawi, Jawa Timur. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Insan Santri yang telah setia menonton channel kami hingga selesai. Sahabat Insan Santri dimanapun berada, yang ada mulai dari Madura, di Bali, di Sumatera, di Jawa, khususnya di seluruh dunia. Saya ucapkan terima kasih, semoga kalian selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada malam hari ini kita akan coba membahas mengenai arwah gentayangan. Benarkah ada arwah gentayangan atau cuma tipuan-tipuan dari jin itu? Kan biasanya kalau ini orang Jawa, kalau biasanya orang meninggal itu kan banyak, oh ini arwahnya masih gentayangan, atau ini masih suka pulang terus ya, nek pulang itu pasti masuknya menyerupai lah, itu nakut-nakuti, berwujud hantu itu. Nah, itu benar apa tidak? Coba nanti kita akan membahasnya di konten kami ini. Sebelumnya yang mungkin belum sholat silahkan sholat dahulu, dan mungkin selama nonton video ini silahkan bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, dan teruslah berzikir dalam hatimu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimulai, Mas? Ini yang mungkin kita panggil lah arwahnya aja atau jin korinnya saja ya, atau yang mungkin yang tahu tentang arwah gentayangan itu. Ya, yang tahu saja. Yang tahu aja. Panggil yang bisa menjelaskan mengenai arwah gentayangan. Masuk. Video ini boleh dipercaya, boleh tidak, ambil saja hikmahnya dan sisi positifnya dari konten kami kali ini. Jangan diperdebatkan karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa sinkron. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa sinkron. Bisa sinkron. Bisa masuk. Pastikan yang saya tarik yang masuk. Jika ada penyusup atau yang mengaku-ngaku, otomatis langsung meledak, hancur jadi debu berkeping-keping sekarang juga. Langsung disinkronkan dan bisa menempati jasad mediator ini dengan mudah. Sallallahu alaihi wasallam.
yang buat sakit-sakitnya semua hilang, langsung hancur semuanya. Rasa-rasa sakitnya semua hilang dan hancur. Allah, yang menghalang-halangi untuk masuk itu hancur semuanya. Allah. Bisa mudah dan mudah sekali untuk masuk menempati jasad mediator ini atas izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampean ini dari golongan apa? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Ya. Jin dari seseorang. Oh, jin dari seseorang. Kamu jin korin? Iya. Ya. Saya dicekik oleh iblis untuk tidak boleh bicara. Nah, itu yang mencekiknya atau iblisnya langsung lempar ke neraka Allah. Semuanya energinya normal kembali. Ada apa? Ini saya mau tanya, sudah muslim panjenengan? Belum. Saya tarik tadi sampean dari mana? Bertempat tinggal di mana? Belum kemana-mana. Saya masih ada di bagian dunia ini. Kamu masih di bagian dunia ini. Kamu golongan jin korin? Iya. Sebentar saya cek dulu kalau memang jenengan ini benar-benar dari golongan jin korin. Sebelumnya jin korin orang manusia itu masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup. Masih hidup. Meskipun orangnya sudah meninggal. Oh, berarti jin korin manusia yang sudah meninggal. Ya. Kebenarannya mari kita cek dulu memakai tasbih mutiara ini. Assalamualaikum. Benar-benar cek dan reject. Makhluk yang masuk dalam tubuh mediator ini pastikan tidak bohong atau tidak dusta yang dikatakannya. Jika dusta otomatis tubuhnya terbelah menjadi dua. Tapi saya tidak kuat. Oh, enggak kuat. Ya, pas aja. Sakit kepala saya. Benar, yang hadir dari jin korin manusia yang sudah meninggal. Dan mari kita tanya tentang arwah gentayangan ini. Ini sampean saya hadirkan ke sini untuk saya tanyai ini mengenai arwah gentayangan itu seperti apa. Apa benar arwah gentayangan itu hanya tipuan dari jin-jin atau makhluk gaib belaka? Itu apakah benar? Atau memang benar dari orang yang sudah meninggal lalu dia gentayangan itu? Bagaimana? Maksud Anda gentayangan yang bagaimana? Gentayangan itu bisa kembali ke dunia dengan wujud yang umpama wujudnya orang tapi sangat menakuti atau berwujud pocong biasanya, terus wajahnya
menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Bagaimana? Bukan seperti itu. Terus bagaimana? Yang saya tahu, arwah dari orang yang sudah meninggal itu tempatnya sudah tidak bisa terlihat oleh kasat mata manusia. Terus kok bisa wujud dan biasanya bisa dilihat oleh manusia, atau istilah Jawanya itu manusia yang dilihati ono sing diketok-ketoki gitu. Itu apa benar? Bukan, itu hanya ulah-ulah para jin yang fasik saja, agar manusia mempercayai dan untuk menakut-nakuti manusia. Arwah yang sudah meninggal itu, jika ia diterima ataupun tidak memiliki perjanjian dengan bangsa jin maupun dengan Raja Azazil, itu dia akan berjalan semestinya. Misal jika dimakamkan, dia akan dikembalikan ke jasadnya selagi sudah ada di dalam liang kubur, dan mempertanggungjawabkan isi perbuatan, didatangi oleh malaikat dan dipertanyakan. Malaikat itu Lalu dengan arwah yang tidak diterima, apa itu juga termasuk yang saya tanyakan tadi, gentayangan tadi, apa benar? Misal orang meninggal karena bunuh diri, atau mungkin karena meninggalnya tak wajar, itu yang tidak diterima, apa iya dia bisa gentayangan itu? untuk gentayangan itu bukan arwah dari manusia itu sendiri, dan itu tipuan dari bangsa jin itu sendiri. Jika arwah orang yang sudah meninggal itu tidak diterima, itu masih berada dalam ikatan dunia, dan jika ia ada di dalam alam gaib, itu pasti akan jadi sasaran atau mangsa dari bangsa-bangsa jin-jin yang memakan arwah ataupun roh dari manusia tersebut. Oh, berarti arwah itu kalau nggak diterima masuk ke alam gaib? Iya. Ya, soalnya dia sudah tidak mempunyai jasad, jadi arwahnya sudah masuk dalam alam gaib. Alam jin itu tadi ya? Ya, dan itu bisa saja diperbudak oleh bangsa jin untuk dijadikan mangsa maupun dari budaknya sendiri. Karena orang yang bunuh diri itu semestinya bukan karena niat asli dari hati dan pikirannya, itu sudah dimasuki
pikirannya itu dimasuki oleh bangsa-bangsa jin, bisikan-bisikan yang tidak baik untuk melakukan perbuatan itu. Dan itu di bawah dari naungan Raja Azazil untuk menyesatkan manusia itu sendiri. Apabila orang jika tidak kuat iman ataupun hati dan pikirannya itu mudah untuk dipengaruhi oleh bangsa jin untuk berbuat yang dilarang. Seperti itu. Terus mengenai tadi yang Anda katakan itu memiliki perjanjian, itu perjanjian yang seperti apa? Perjanjian semisal pernah memperbudak bangsa jin untuk membantu kehidupannya, seperti pesugihan, seperti ilmu-ilmu kesaktian, pengasihan, dan juga ilmu kekebalan dan sejenis itu semua. Itu termasuk sudah perjanjian karena sudah memperbudak atau meminta bantu oleh bangsa jin tersebut. Padahal bangsa jin tersebut yang masih fasik itu semua di bawah naungan iblis. Jadi apabila orang itu membutuhkan bantuan dari jin yang masih fasik itu sama saja melakukan perjanjian dengan Raja Azazil. Seperti itu. Jadi seperti itu arwahnya pun itu tidak diterima karena sudah menyekutukan oleh Sang Maha Penciptanya. Itu tidak diterima malaikat dan itu tidak dilayani malaikat. Saya tahu semuanya itu karena orang yang saya ikuti atau yang saya ditugaskan untuk mengikuti orang itu juga mempunyai ilmu seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya tahu semuanya. Bahkan saya pun sudah terancam oleh bangsa-bangsa jin dan Raja Azazil. Karena saya tidak pernah diberi makan oleh orang itu tadi selama dia masih hidup. Berarti ya yang punya perjanjian itu juga arwahnya masuk ke alam jin. Ya, ketika dia meninggal. Berarti enggak ke alam selanjutnya setelah meninggal itu sewajarnya itu enggak ya. Berarti ditahan dulu di alam jin itu untuk diperbudak lagi. Berarti yang membuatnya dia seperti gelisah terus gentayangan terus ke dunia lagi ya seperti itu. Kalau gentayangan itu bukan, itu tipuan dari bangsa jin itu sendiri untuk mengelabui manusia. Dan apabila orang yang masih hidup itu dimasuki oleh bangsa jin dan bangsa jin itu membuat rencana dan bisa berbentuk orang yang sudah meninggal, itu juga tipuan agar orang yang dimasuki dalam pikiran ataupun lewat mimpi itu
bisa diperbudak akalnya oleh bangsa jin itu tadi. Semisal orang yang sudah meninggal itu masih mempunyai keluarga yang ada di dunia yang masih hidup, bangsa jin itu akan masuk dalam pikirannya dan dia akan menyerupai orang yang sudah meninggal itu tadi untuk minta ingin dikirim bunga, minta dikirim doa. Itu juga bangsa jin. Kebanyakan orang yang dimintai itu dia tidak tahu cara untuk mengirim doa yang sebenarnya, dan itu orang itu yang dilakukan dengan memberi sesaji untuk disajikan dan diberikan kepada arwah orang yang sudah meninggal itu tadi. Padahal itu tidak sama sekali membantu arwah orang yang sudah meninggal itu. Terima kasih atas penjelasan Anda mengenai arwah atau sosok gentayangan itu. Mungkin sekarang Anda boleh kembali ke asal Anda tadi, dan mungkin jika saya boleh minta suatu permintaan, saya ingin masuk Islam. ingin diislamkan. Karena saya sudah terancam. Saya ingin masuk Islam tapi tidak bisa. Ya, ini saya islamkan, berarti nanti sudah nggak mendampingi roh yang kamu dampingi selama hidupnya. Diterima. Domba Islam ya secara hakikat dan syariatnya itu ilmu yang masuk semua dalam tubuhnya, semua masuk dalam tubuhnya Allah. Silahkan keluar ya, sudah muslim. Ke atas saja kamu bertempat tinggal. Energinya pulih kembali, semuanya energinya pulih kembali semula. Alhamdulillah sahabat, jadi seperti itu tadi. Ya mungkin bagaimana ya, perkataan jin itu ya boleh dipercaya boleh tidak, karena kadang masih ada suatu kebohongan di antara apa yang diucapkan oleh bangsa jin itu. Jadi ambil saja hikmahnya dari konten kami kali ini agar bisa menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kan, kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan makhluk yang lainnya itu tempatnya salah. Mungkin ada tambahan Mas yang ingin disampaikan? Cukup. Ya, saya akhiri, mungkin cukup sekian. Jika kami ada salah kata selama dalam konten ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.